Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Kali ini saya ditemani oleh seorang jurnalis dan juga pengamat geopolitik internasional, yaitu Muhajir. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Billy. Ya, sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat sampai hari ini sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita ingin mengupas lebih jauh terkait persoalan yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza. Nah, bagaimana sebagai seorang jurnalis juga sebagai seorang pengamat geopolitik internasional melihat situasi Gaza saat ini tuh seperti apa, Mas sebenarnya? Oh iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kalau kita melihat konteks Gaza hari ini, tentu kalau berdasarkan pemberitaan-pemberitaan internasional, Mas ya, sangat memprihatinkan dan bertambah memprihatinkan begitu. Karena kita tahu dan Mas Billy juga tahu bahwa sekarang terjadi kelaparan massal ya, eh, masyarakat sipil di Gaza dan juga eh, pembantaian masyarakat sipil di Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh Israel yang menahan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk sampai di jalur Gaza. Nah, kondisi memprihatinkan ini tentu membuat mata kita uh, belakangan ini publik baik nasional maupun internasional tertuju ke Gaza gitu. Karena uh, bisa dikatakan bahwa blokade yang dilakukan Israel saat ini sangat brutal karena tidak hanya membuat orang-orang dewasa terlukai akibat aksi ini, tapi juga anak-anak kecil juga mendapatkan dampaknya karena eh, tidak ada makanan, obat-obatan juga ditahan akibat blokade yang sangat brutal ini, sehingga terakhir saya lihat itu sampai sudah 125 eh, jiwa yang meninggal akibat kelaparan massal, Mas Billy, di Gaza. Sehingga ini situasi yang memperhatikan dan dunia, isep Gaza, khususnya Palestina itu membutuhkan lebih dari sekedar empati, gitu, tapi tindakan nyata agar bagaimana Israel menghentikan aksi brutalnya itu supaya bantuan kemanusiaan bisa sampai ke Gaza dan tidak ada lagi kelaparan di sana. Gitu. Ya, aksi nyata seperti apa yang dibutuhkan oleh Gaza saat ini, yang menurut Mas perlu dilakukan dan siapa yang harus melakukannya? Ya tentu uh, melalui uh, apa hubungan diplomatis ya dengan negara-negara yang punya kekhawatiran tentang situasi di Gaza. Dan bagi saya yang paling utama itu adalah negara-negara Arab. Kalau Iran itu sudah konsisten sejak awal dan sampai hari ini Iran pun terus mendorong eh, terus mendorong dunia internasional khususnya PBB untuk bagaimana blokade di Israel itu diputus gitu. Bahkan eh, yang saya lihat di beberapa pemberitaan internasional itu beberapa dari ulama Iran, ayatullah yang disegani di Iran itu sudah memberikan penegasannya bahwa ini semacam situasi darurat yang harus mendapatkan tindakan nyata khususnya bagi negara-negara Islam. Tindakan nyata yang bukan cuma sekedar empati dan simpati, tapi harus konkret mendesak ya Israel dan negara-negara yang mendukung Israel agar Israel ini bisa menghentikan blokade yang menimbulkan kelaparan di Gaza. Jadi memang sudah harus intervensi politik begitu, bukan lagi sebatas empati, simpati dan rasa kasihan yang terjadi di sana, tapi memang sudah harus dilakukan intervensi politik begitu. Intervensi politik antar berbagai negara yang sekiranya kita harap bisa melakukan itu dan tentu kita berharapnya negara-negara Islam khususnya ya, dan tidak cuma Iran yang harus mengambil langkah ini karena tidak bisa sendiri, tapi negara-negara Arab juga harus bertindak begitu. Ya, ya. Uh, uh,
Anda mau mengatakan sebenarnya negara Arab sebenarnya sampai saat ini tidak cukup untuk melakukan sesuatu untuk membantu Gaza, seperti itu sebenarnya. Kalau dilihat dari gejalanya dan beberapa pemberitaan yang ada, tidak cukup, tidak cukup Mas Billy ya. Karena kenapa? Karena mereka hanya memberikan seruan moral saja begitu, kecaman, ya kan, yang biasa dilakukan oleh negara-negara Arab kan, begitu. Yang sifatnya sebenarnya itu lebih cenderung ke sekedar formalitas saja begitu ya. Ya, yang penting dunia melihat bahwa negara-negara Arab ini sudah memberikan perhatiannya kepada Palestina, tapi sebenarnya kan itu tidak cukup begitu. Nah, memang beberapa negara-negara Arab dan melalui Kementerian Luar Negerinya, melalui diplomat-diplomat itu sudah memberikan keterangan gitu. Bisa dilihat dicek di beberapa pemberitaan internasional, tapi kan eh, kecaman, tudingan ataupun bela sungkawa yang disampaikan itu kan sebenarnya tidak cukup gitu. Memang ini harus dilakukan upaya intervensi politik gitu ya, dan intervensi antar berbagai negara yang sekiranya itu bisa membuat Israel ini eh, menghentikan langkahnya itu. Kan kita tahu bahwa beberapa negara Arab ini punya kemesraan ya dengan Israel ya, khususnya misalnya negara-negara yang sudah terikat oleh perjanjian Abraham gitu ya, khususnya Uni Emirat Arab, eh, Bahrain, Sudan dan Maroko kalau tidak salah juga. Ini kan sebenarnya bisa. Ketika misalnya kalian punya perjanjian normalisasi dengan Israel, harusnya kan kalian bisa mengajak Israel bahwa tolong dong hentikan tindakan brutal yang tidak manusiawi ini demi kepentingan kita bersama, demi lancarnya kerjasama kita, meskipun itu sebenarnya tidak elok ya, sebenarnya itu minimal melakukan, tapi kan sebenarnya kita melihat tidak seperti itu begitu. Nah, idealnya yang kita inginkan mereka ini harus bertindak seperti terus terang saja seperti Iran begitu, yang memang memberikan tindakan nyata, tindakan konkret yang tidak hanya sekedar kecaman, tapi memang langsung melakukan intervensi politik terhadap situasi ini. Nah, sampai kalau misalkan dituduh bahwa apakah Iran sudah melakukan itu, nah tentu tentu belum ada, tapi setidaknya Iran itu sudah lebih keras dan bahkan sudah memberikan seruan, ajakan terhadap dunia Islam untuk bersama-sama untuk menyudahi situasi itu gitu ya. Karena memang pada dasarnya Iran sendiri pun tidak bisa untuk sendiri untuk melakukan, perlu kerjasama antar solidaritas antar negara-negara Islam. Ya, ya, ya. Nah, kemudian apa ya yang kemudian menurut Anda yang menyebabkan negara-negara Arab ini seperti mandul? Walaupun ada normalisasi, walaupun ada kedekatan ideologis dan keimanan dengan penduduk di Gaza atau di Palestina, tapi mereka seperti gagap dan tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti yang diharapkan oleh banyak masyarakat untuk melakukan tindakan yang lebih dari sekedar kecaman. Mengapa mereka tidak bisa melakukan lebih dari itu? Apa penyebabnya? Apakah karena normalisasi itu sehingga mereka terikat? Nah, kalau karena normalisasi itu, ya kenapa nggak keluar dari normalisasi kemudian melakukan kecaman? Dan kemudian betul. tidak yang tidak melakukan normalisasi tapi tetap tidak melakukan kecaman. Apa kira-kira dari sudut pandang dari pengamatan Anda yang menyebabkan negara Arab ini seperti tunduk dalam tanda kutip ya kepada Israel? Sepanjang yang saya pelajari ya Mas Billy, dari beberapa tahun belakang ini saya membaca berita-berita tentang geopolitik, situasi geopolitik kita, pada dasarnya negara-negara Arab ini sangat tertekan dengan perbedaan ideologis dan politik antara Iran gitu. Kan kita tahu bahwa Iran pasca revolusi Iran kan, Iran yang paling terdepan untuk memberikan pembelaan terhadap Palestina, karena memang ada seruan dari para mullah ayatullah mereka bahwa kita harus memberikan pembelaan yang lebih besar terhadap kaum mustadafin. Nah, Palestina kan kaum mustadafin gitu. Nah, dari sisi ideologis gitu, karena kan beberapa negara-negara Arab ini kebanyakan, meskipun di beberapa negara Arab ini banyak kaum Syiahnya, tapi pemerintahannya itu diperintah oleh Ahlussunnah wal Jamaah.
begitu. Nah, ini kan ada perbedaan ideologis dengan Iran. Gitu. Nah, sepertinya ada gengsi ideologis lah begitu kalau bisa dikatakan bahwa kalau saya membela Palestina juga itu sama saja saya bersama-sama dengan Iran gitu. Padahal kan, nah mereka karena ada perbedaan ideologis ini, mereka ini banyak yang tidak mau kayak semacam tunduk dengan Iran gitu. Karena kalau misalkan mereka membela Palestina, mereka juga sama saja mengikuti kemauan Iran yang dimana antar Iran dan saya ini memiliki perbedaan ideologis kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua politik begitu. Nah, negara Arab itu sebenarnya banyak yang sangat mempercayai sistem keamanan, keamanan di kawasannya mereka, khususnya di kawasan Teluk Persia ya, negara-negara yang ada di Teluk Persia itu mempercayakannya ke Barat, gitu, khususnya Amerika. Sebenarnya gitu. Nah, daripada kita ke Iran, mending kita mempercayakannya ke Arab. Kan begitu sebenarnya kalau kita baca petanya kan, ke Amerika begitu. Nah, buktinya banyak pangkalan Amerika, pangkalan as di Arab kan, khususnya di Qatar yang pernah diserang oleh Iran kan waktu itu. Nah, bagi saya itu, jadi karena ada kerjasama dalam dalam segi militer, segi keamanan, akhirnya pembelaan untuk Palestina pun kurang untuk negara-negara Arab. Karena kalau dia membela Palestina sama dengan melawan Israel. Ketika melawan Israel sama dengan melawan Amerika. Kan begitu. Nah, sementara mereka ini sangat bergantung secara ekonomi, secara politik, dan secara keamanan dengan Amerika Serikat begitu. Karena kan mereka ini lagi tumbuh ekonominya. Mereka sudah sadar bahwa minyak itu sudah tidak bisa diandalkan untuk masa depan ekonomi di negara Arab, sehingga mereka membutuhkan sistem ekonomi yang lain untuk menopang perekonomian mereka. Makanya mereka sangat gencar untuk meningkatkan pariwisata, membeli klub sepak bola, gitu, mendatangkan Cristiano Ronaldo di sana supaya untuk menarik minat pecinta sepak bola, untuk gairah ekonomi semakin tumbuh untuk tidak mengandalkan minyak saja. Nah, itu kan harus intervensi Barat, harus intervensi Amerika dalam sektor-sektor ekonomi seperti itu. Maka mereka sangat bergantung dengan Barat, sangat bergantung dengan Amerika. Nah, itu masalahnya, Mas Billy. Ketika mereka memberikan perhatian penuh dan dukungan penuh dan tidak hanya sekedar moral tapi intervensi politik ke Palestina, mereka akan bermusuhan dengan Israel. Kalau bermusuhan dengan Israel, mereka akan bermusuhan dengan Amerika. Nah, mereka akan pecah kepentingannya dengan Amerika. Dan ini bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia lagi. Ini sudah umum diketahui, dan ketika orang mau cerdas membaca eskalasi politik internasional yang ada, mereka pasti akan paham dengan sendirinya bahwa begini loh yang terjadi. Bukan berarti kita mau menjelek-jelekan negara Arab, karena faktanya seperti itu. Nah, itulah problemnya. Makanya Iran itu sendiri di dalam mendukung full Palestina, karena negara-negara Arab ini dilema, terkunci oleh perjanjian ekonomi, politik, dan keamanan dengan negara-negara, khususnya negara Amerika. Seperti itu yang saya lihat, Mas Billy. Ya. Terus kemudian kan kalau terkait ideologi, bukankah warga Palestina itu malah mayoritas adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Muslim Sunni yang harusnya lebih mereka yang harusnya lebih membela daripada Iran yang membela. Itu kan secara logisnya kan harus seperti itu. Kemudian yang terkait dengan keamanan, setelah perang 12 hari kemarin antara Iran sama Israel, bukankah seharusnya negara-negara Arab ini mulai sadar bahwa keamanan yang dimaksud oleh Amerika itu nggak ada apa-apanya, ternyata jebol sama Iran. Nggak ada apa-apanya. Harusnya kan mereka sudah mulai berpikir, sudah mulai mengalihkan keamanannya juga. Ternyata ancamannya bukan Iran, ancamannya adalah Israel. Kenapa? Karena Israel lah yang menyerang Lebanon, Israel lah yang menyerang Suriah, Israel lah yang menyerang Iran, Israel lah yang menyerang Gaza. Bukan Iran yang menyerang wilayah-wilayah itu. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah tidak ada perubahan sekarang dari negara-negara Arab setelah melihat situasi, kondisi saudara-saudara mereka yang Ahlussunnah wal Jamaah di Palestina
diperlakukan seperti itu, kemudian keamanan yang tanda kutip katanya hebat itu ternyata tidak ada apa-apanya dengan Iran. Apakah tidak ada perubahan yang Anda lihat dari negara-negara Arab untuk melakukan sesuatu mungkin? Apa kira-kira? Gimana menurut Anda? Ya, yang pertama yang kalau kita melihat dari aspek ideologisnya, Mas Bilya, tahulah bagaimana itu narasi Sunni Syiah, ya. Ahlus-Sunnah wal Jamaah Sunni itu nggak mau nyampur dengan Syiah gitu. Sementara kan di sana ada Iran juga yang bukan hanya membantu secara bantuan kemanusiaan, tapi bantuan militer, ya. Iya. Karena milisi-milisi yang ada di sana itu dibantu oleh secara militer persenjataan dengan Iran kan. Nah, itu aksi nyata loh di Iran dan itu sangat nyata untuk Palestina. Nah, mereka tuh malah begini ya. Mereka itu malah lebih ingin dan lebih senang membantu milisi-milisi di Suriah daripada Palestina, ya kan? Untuk menjatuhkan Bashar Assad kan, begitu. Dan itu bukan cerita, bukan lagi rahasia umum ya, bahwa Arab Saudi misalnya, Qatar, Uni Emirat Arab memberikan bantuan kepada para milisi-milisi di sana untuk karena kenapa? Karena membantu milisi di Palestina itu kerugiannya jauh lebih besar secara ekonomi dan politik untuk negara-negara Arab ini ketimbang membantu milisi-milisi di Suriah untuk menjatuhkan pemerintahan Bashar. Karena kalau bentar, Pak. Artinya negara-negara Arab lebih melihat pada apa keuntungan bagi mereka apabila membantu seseorang atau daripada membantu karena kemanusiaan atau membantu karena seiman. Seperti itu berarti. Benar sekali yang saya baca ya. Karena mereka kan lagi membangun ekonomi, ya kan? Negara ibu kota futuristik gitu ya, pariwisata, membangun perusahaan-perusahaan artificial intelligence, ya kan? Kita lihat Uni Emirat Arab, Arab Saudi pun juga begitu, Qatar pun juga begitu, Bahrain pun juga begitu. Makanya mereka punya gedung-gedung pencakar langit, teknologi yang sangat canggih. Mereka membangun ekonomi karena mereka juga sudah sadar bahwa minyak itu sudah tidak bisa diandalkan lagi di masa depan. Kalau Iran kan, makanya Iran itu membangun nuklir, ya, karena merasa bahwa minyak nanti suatu saat akan habis, ya kan? Iya. Nah, itu gitu. Jadi keuntungan kalau membantu Palestina itu sekali lagi yang trinitasnya ini kan akan merugikan Israel, mereka akan bermusuhan dengan Israel dan otomatis bermusuhan dengan Arab Saudi, Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mendukungnya, termasuk Prancis dan Arab Saudi gitu kan, Prancis dan Inggris misalnya, begitu. Nah, kalau membantu Suriah itu justru mereka mendapatkan keuntungan dari situ, ya, karena akhirnya misalnya Suriah bisa berpihak kepada negara-negara Arab ini, ya, untuk membendung pengaruh Iran misalnya, atau juga bisa bekerja sama secara ekonomi dengan Suriah kan. Jadi ada keuntungan duniawi lah di situ, ada keuntungan ekonomi, keuntungan politik ketika menggulingkan pemerintahan Bashar dan mengganti dengan pemerintahan yang berbasis Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ya kan, daripada harus membantu Palestina begitu. Tapi nah, negara Arab supaya tidak kelihatan bahwa memang benar-benar dia tidak ridho untuk membantu Palestina, makanya mereka juga ikut memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina, ya kan, memberikan kecaman-kecaman dan simpati, empati di media massa untuk pencitraan ya sebenarnya kan, untuk melihat bahwa sebenarnya kita ini juga ada juga perasaan untuk membantu Palestina. Tapi kan sebenarnya itu tidak cukup, begitu kan? Itu cuma kedok pencitraan supaya menutupi kepentingan lain di belakangnya begitu, supaya masyarakat dunia tidak mengecam mereka sebenarnya begitu. Tapi kalau kita lihat dari dalam, mereka sebenarnya takut untuk memberikan pembelaan Palestina karena kepentingan tadi, merusak tatanan kepentingan yang ada di negara-negara Arab, khususnya di negara-negara di Teluk Persia yang memang punya kepentingan ekonomi yang sangat jauh di masa depan. Ya. Kemudian bagaimana dengan masyarakat Arab sendiri? Karena kalau yang saya lihat atau ada beberapa survei yang mengatakan bahwa masyarakat Arab sendiri menolak pemerintahnya untuk normalisasi dengan Israel, dan juga
masyarakat Arab sendiri sebenarnya juga membela rakyat Palestina. Bagaimana dengan masyarakat Arab sendiri? Kok masyarakat Arab sendiri yang mengatakan bahwa mereka membela Palestina ini dalam survei juga cukup tinggi dan berbeda dengan keputusan dari pemerintahnya, tapi kok gaungnya tidak sama dengan negara-negara di Barat yang masyarakatnya itu turun ke jalan, ditangkapin untuk membela Palestina. Ini kenapa yang membedakan? Kok sepertinya kalau kita lihat di Barat masyarakatnya lebih sadar walaupun dengan resiko-resiko yang ada untuk membela Palestina daripada masyarakat Arab yang sepertinya takut resiko untuk ditangkap oleh pemerintahnya. Bagaimana Anda melihat hal itu kemudian? Sepertinya begitu karena mereka kan masih ya semi otoriter lah ya, kekaisaran itu ya, kesultanan yang sebenarnya yang mengancam mereka ya pada saat pecahnya revolusi Iran kan, karena kan Iran itu melakukan kayak semacam transfer revolusi ya, berharap bahwa negara-negara Arab juga itu melakukan revolusi ya kan, begitu sebenarnya. Nah, ketundukan terhadap ketakutan terhadap sistem pemerintahannya gitu. Nah, sebenarnya juga di beberapa negara Arab itu masyarakatnya ya, beberapa masyarakat meskipun tidak lantang tapi sangat berharap bahwa negaranya ini itu membantu Palestina secara total sebenarnya. Cuma kan berbeda dengan pandangan pemerintahannya sendiri. Yang pertama, yang kedua sebenarnya untuk menutupi kekecewaan masyarakat Arab ini terhadap pemerintahannya, makanya negara-negara Arab itu juga selalu lantang di media untuk memberikan kecaman, untuk memberikan simpati, empati ya kan, dukungan moral terhadap Palestina dan juga memberikan bantuan karena kita sadar mereka juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Nah, itu kan dianggap oleh masyarakat Arab itu sudah sebagai keberpihakan, tapi kan sebenarnya tidak cukup agar Palestina merdeka dari penjajahan Israel. Kita harus tekanan politik, kalau bisa militer seperti yang dilakukan Iran, ya kan, memberikan bantuan persenjataan oleh para milisi-milisi yang pro terhadap Israel kan, pro terhadap kemerdekaan Israel di sana. Begitu. Nah, itu problemnya begitu. Nah, negara Arab ini juga kalau dibilang awalnya memang secara diam-diam gitu ya untuk berpihak kepada Israel, tapi lama kelamaan kayak misalnya Suriah itu sudah mulai mau juga ikut dalam perjanjian Abraham. Ya. Ya. Nah, awalnya kan begitu diam-diam semua itu membangun normalisasi dengan Israel kayak misalnya Uni Emirat Arab, Bahrain. Mereka kan sebenarnya sebelum perjanjian Abraham itu mereka sudah melakukan hubungan normalisasi dengan Israel, tapi secara diam-diam. Tapi karena kelihatan bahwa ini sudah harus dipublikasikan, ya, karena mungkin tidak ada yang mengecam, tidak ada ini, ya, ini lebih baik dipublikasikan supaya negara kita semakin kuat dan seterusnya mungkin ya, sehingga akhirnya pada tahun 2020 kalau tidak salah itu dipublikasikan ya perjanjian Abraham ini dengan beberapa negara-negara Arab ini ya. Nah, tidak lama itu Suriah juga seperti itu ya kan? Nah, kalau Suriah memang punya martabat, harusnya mereka tidak mau melakukan hubungan normalisasi dengan Israel karena baru saja dia diserang ya kan? Tidak punya kedaulatan gitu. Diserang justru marah dia mengalah ya kan, tidak melakukan serangan balik, tidak melakukan perlawanan balik seperti apa yang dilakukan oleh Iran. Gitu. Artinya mereka ini memang sudah tidak punya mending kita lawan Iran atau sama sekali tidak membantu Palestina daripada berurusan dengan mereka, gitu. Karena resikonya jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan dukungan ekonomi begitu, ya kan? Tapi begini, Mas Bilya, sebenarnya kalau kita melihat peta geopolitik sekarang pasca Iran dan Israel, sebenarnya itu negara-negara Arab sudah berpikir bahwa mungkinkah kita tuh bisa selamanya berpegang teguh kepada keamanan eksternal. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita melihat baik secara tersurat maupun secara tersirat
keinginan-keinginan atau perasaan banyak negara Arab terhadap situasi geopolitik pasca perang antara Iran dan Israel, ya kan? Karena kenapa? Karena mereka sudah berpikir ternyata Amerika itu tidak bisa diandalkan untuk menjaga keamanan kita, begitu loh. Buktinya apa? Buktinya eh, fasilitas pangkalannya saja diserang gitu di Qatar ya. Nah, ini juga serangan Iran ke Qatar sebenarnya juga membuka mata negara-negara Arab bahwa ternyata ini Iran itu bisa loh membuat mengancam kita gitu. Bukan cuma sekedar omon-omon doang ya kan. Tapi ini sampai loh rudalnya ke Irak ini. Nah, Irak kan wah, bahaya nih. Ya kan? Mana nih keamanan yang dijanjikan? Ya kan? Ya sehingga kita memberikan segala hal untuk itu kan, memberikan kedaulatannya, memberikan martabatnya, ya kan, harga dirinya pun hilang karena itu, toh pada akhirnya juga bisa ditembus. Nah, pembicaraan sekarang itu sudah mulai melirik bahwa jangan-jangan eh, Iran bisa lebih dipercaya daripada keamanan eksternal sebenarnya. Makanya kan beberapa belakangan ini dalam 1 bulan pasca Iran apa gencatan senjata Iran dan Israel, beberapa negara Arab sudah mulai membangun hubungan diplomasi dengan Iran. Terbaru kan ada Arab Saudi dengan Iran membangun hubungan diplomasi. Meskipun tidak disebarkan secara publik apa-apa isinya, tapi ketika kita menggali poin-poin penting itu bukan cuma sekedar diplomasi antar dua negara gitu untuk membangun persahabatan, tapi juga membicarakan tentang keamanan. Ini membuktikan bahwa Arab Saudi sudah melihat bahwa eh, pengasuhan eksternal ya yang dilakukan oleh negara-negara Barat itu tidak memadai untuk mempertahankan diri kita gitu, dari konflik di antar kawasan ini gitu, karena mereka pasti akan berpikir bahwa bisa saja ke depan konflik ini akan terus berulang begitu, dan kita harus punya sistem keamanan yang lebih bisa diandalkan daripada sekedar berharap kepada sistem keamanan dijanjikan oleh Amerika dan Barat begitu, karena terbukti bahwa ternyata keamanan yang dijanjikan oleh Amerika itu omong kosong begitu loh. Terbukti bahwa Irak Qatar itu dicapai oleh Iran, padahal Iran itu belum 100% loh, baru 20% 30% kan. Iya. Baru ngancam nih, belum total mau menghabisi mereka. Kalau Iran mau boleh begitu. Artinya, artinya Anda mau mengatakan bahwa ada kesempatan dan ada upaya negara-negara Arab saat ini untuk meninggalkan Amerika dan bergeser ke posisi Iran untuk terkait dengan keamanan ini. Kalau konflik ini terus berlanjut, Mas Billy ya, misal nanti di kemudian hari Israel bakal nyerang lagi ke Iran gitu ya, dan Israel kalah lagi, ada kemungkinan pembicaraan tentang arti penting keberadaan atau eksistensi Iran di kawasan itu mulai serius dibicarakan begitu, ya kan, karena ternyata Israel tidak kuat-kuat amat begitu loh, sebagaimana yang fantasi yang selama ini didoktrinkan para mereka kan itu. Dan Amerika pun juga ternyata tidak total amat mendukung sistem keamanan kita. Mereka malah lebih memperkuat kemiliteran Israel daripada harus mendukung sistem keamanan kita, kan begitu, ya kan. Nah, ini bisa berlanjut ketika misalkan perang, tapi kan terlepas dari itu, kita tidak berharap perang ya, tapi terlepas dari itu bahwa benih-benih itu sudah ada, benih-benih, dan kita berharap bahwa diplomasi ya, komunikasi antar negara ini bisa terus berlanjut dan tidak hanya untuk kepentingan internal negara Arab sendiri, tapi berharap bahwa setelah ada kepercayaan yang penuh terhadap Iran, bahwa Iran bisa membantu untuk meningkatkan keamanan kawasan, ya, negara-negara Arab ini juga berubah pikiran bahwa bukan cuma saya saja yang harus melindungi diri saya sendiri, tapi saya juga harus mentransfer sistem keamanan saya ke Palestina. Gitu loh. Yeah. Kita berharapnya begitu. Karena kan sejauh ini meskipun memang mereka sudah punya kecurigaan ya terhadap Barat, Amerika, bahwa keamanan mereka tidak bisa diandalkan, tapi mereka masih mikir sendiri.
Bagaimana caranya keamanan kami di negara kami ini bisa saya perkuat. Artinya masih mikir diri sendiri kan. Kita berharap nanti ketika mereka sadar dan akhirnya melihat variabel Iran sangat penting untuk keamanan di negara-negara Arab, ini juga ditransfer ke Palestina bahwa saya tidak harus dan saya tidak hanya harus memperkuat keamanan saya sendiri, tapi dengan dukungan ekonomi saya, dengan dukungan teknologi saya bisa mentransfer itu ke Iran, ke Palestina. Kita berharapnya begitu, seperti yang dilakukan Iran, yang tidak hanya memperkuat sistem keamanannya sendiri, tapi mentransfer teknologi ini ke Palestina, kan? Seperti itu. Nah, karena kita Palestina tidak bisa hanya Iran tok saja yang memberikan bantuan, tapi negara Arab ini harus solid untuk memberikan bantuan kepada Iran, bukan hanya bantuan moral, tapi bantuan teknologi, bantuan militer, bantuan persenjataan, dan bantuan politik, intervensi politik. Begitu. Dan apakah nanti ada kemungkinan apabila negara-negara Arab kemudian bergeser, tidak lagi tunduk atau tergantung kepada Amerika, kemudian bergeser untuk menjalin hubungan dengan Iran, artinya kemudian nanti mereka akan seperti yang Anda sampaikan, kemudian nanti mereka akan membantu Palestina, artinya secara tidak langsung persoalan di Palestina akan segera terselesaikan dengan hal itu. Ketika variabelnya itu bukan hanya sebagai variabel politik saja, tapi juga menghilangkan variabel ideologis dalam pembelaan kita terhadap Palestina. Karena akar yang paling kuat juga itu perbedaan ideologi, ya, Sunni Syiah gitu, Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah kan. Bukannya perbedaan ideologi ini sudah cair atau sudah selesai dengan bahwa di Palestina itu tidak memandang ideologi tersebut, artinya lebih memandang kemanusiaan. Bagaimana dengan itu? Apakah belum selesai ataukah sudah selesai atau bagaimana? Tapi mereka ini kalau saya lihat ya nggak mau nyampur dengan Iran gitu, karena kan Iran yang terdepan membela Palestina, ya kan? Nah kalau mereka juga ikut membantu setara dengan bantuan Iran, ya kan? Itu kan sama halnya misalnya mereka berpikir bahwa saya ini di bawah anunya apa, di bawah ekornya Iran gitu. Padahal mereka sebenarnya harus membedakan cara Iran membangun kerjasama dengan negara dengan Amerika. Mereka harus membedakan itu. Coba lihat buktinya apa? Buktinya pada saat Iran memberikan bantuan terhadap Suriah, apakah Iran menjajah Suriah? Apakah Iran membuat Suriah itu bawahannya dia? Tidak kan? Iran tetap menempatkan secara setara antara dirinya dengan Suriah gitu, meskipun Suriah ini membutuhkan bantuan Iran begitu. Nah, negara Arab ini harus memandang itu, bahwa Iran itu sebenarnya meskipun dia Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan, tapi untuk urusan ini, ya kan, tidak, mazhab itu sudah tidak lagi yang variabel pertama dalam memandang konflik yang sangat kompleks ini gitu. Dan nah, persoalannya itu bagi saya ya, itu masih ada sisa-sisa ideologis negara-negara Arab ini mau secara total membantu Palestina. Makanya mereka itu lebih mau membantu milisi-milisi di Suriah daripada di Palestina, karena ada keterkaitan ideologis, ya kan? Daripada mazhab Syiah terus yang berkuasa di sana, mending kita harus membantu yang milisi-milisi yang memang memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah untuk untuk berjaya di Suriah kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya memang Palestina itu Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tapi variabel Iran ini membuat mereka ini agak kesulitan karena pasca revolusi Iran, ya, Iran kan sudah menjadi musuh bebuyutan antara negara-negara Arab ini, ya. Iya, begitu. Itu rumitnya begitu ya. Tapi jadi memang ada gengsi gitu. Iya. Apakah nanti akan ada kemungkinan mencair atau gimana? Karena kan kita tahu ternyata Amerika pun walaupun beda ideologi atau apa, memperlakukan mereka kan tidak setara. Dan ataukah mereka untuk berhubungan sama Iran diancam sama Amerika? Kalau kalian berhubungan sama Iran, nanti akan saya sanksi, nanti keamanannya akan saya cabut, atau gimana?
Atau nanti jangan-jangan Ya, ada hal itu juga yang mempengaruhi, atau bagaimana menurut Anda? Dan ke depan seperti apa iya. menurut Anda? Kalau menurut pembacaan saya kan, mereka itu sebenarnya jika bekerja sama, lebih mending bekerja sama dengan Amerika daripada Iran, karena Amerika itu tidak mengurusi kamu mau bermasalah apa, tidak ada urusan kan. Jadi Amerika ini tidak ada kepentingan untuk mengganggu ideologi mereka. Amerika ini punya kepentingan politik ekonomi saja, ya. Nah, karena Amerika berkepentingan secara ekonomi politik, ini juga disambut dengan baik oleh Arab Saudi yang juga sudah memiliki kepentingan itu juga untuk membesarkan negaranya kan. Karena itu tadi bahwa variabel ternyata minyak ini sudah tidak bisa diharapkan di masa depan, sehingga mereka harus membangun sistem ekonomi di luar dari minyak gitu. Dan hanya Amerika dan dengan negara barat yang lainnya yang bisa mendukung kepentingan ekonomi dan politik negara-negara Arab gitu. Buktinya apa? Buktinya karena setelah disupport oleh Amerika, mereka secara ekonomi sudah berjaya kan, begitu. Nah, itu problemnya. Nah, kita kan sebenarnya berharap, sebenarnya berharap bahwa tidak ada lagi perdebatan Sunni Syiah untuk urusan ini kan. Nah, eh, kita pengennya bahwa ini dilihat sebagai kepentingan kemanusiaan, bahwa karena kita sama-sama Islam, ya, karena kita sama-sama Islam dan agama Islam ini berharap umatnya punya keberpihakan terhadap kaum mustadafin, maka harusnya semangat itulah yang ditransfer untuk melakukan pembelaan ke Palestina, bukan lagi sekat-sekat ideologis yang saya sebutkan tadi begitu. Nah, apakah sekat-sekat ideologis ini yang menjadi variabel utama kenapa akhirnya masyarakat Arab ini tidak mau membela Palestina? Sebenarnya bukan, gitu. Tapi itu salah satu saja. Makanya kalau kita lihat hubungan geopolitik ini sangat kompleks, bukan hanya ideologi, tapi politik, ekonomi, dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Makanya ketika kita bicara tentang geopolitik di negara-negara Arab, variabel ideologi tidak bisa dilepaskan, sebagaimana variabel politik dan variabel ekonomi, karena ini satu kesatuan yang saling mendukung begitu. Jadi ketika kita bicara itu, kita tidak bisa bicara tentang, kita tidak bisa melepaskan ada intervensi ideologi Sunisia di situ sebenarnya, disparitas yang membuat mereka retak begitu. Karena pada dasarnya sejak awal itu salah satunya kan, makanya mereka kurang tidak mau memberikan dukungan kepada Iran karena ada variabel itu gitu. Karena takutnya Iran melakukan transfer revolusi kan di negara-negara Arab, dan akhirnya membuat negara-negara Arab ini monarki di Arab ini runtuh kan waktu itu kan, begitu. Ya, ya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari situasi yang terjadi di Timur Tengah, terutama terkait dengan membisunya negara-negara Arab atas tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza? Apa yang bisa dipelajari oleh masyarakat Indonesia terkait dengan hal itu, Bang? Ya, bahwa yang pertama adalah kesiapsiagaan gitu. Karena artinya gini, ketika Israel berani menyerang Iran, ya, mereka artinya percaya diri kan bahwa mereka ini bisa mengalahkan negara besar seperti Iran. Andai kan begini, andai kata meskipun ini tidak mungkin ya, tapi pembacaan saya, meskipun ini tidak mungkin, tapi andai kata menurut pembacaan saya Iran tidak membalas serangan Israel, Israel itu pasti akan besar kepala, ya, besar kepala dan merasa bahwa, nah, Iran saya tidak berani melawan saya kan, apalagi negara-negara kecil ini gitu. Nah, bukan hanya Iran yang yang akan diserang, juga negara-negara tetangganya mereka yang akan diserang juga kan, dikuasai, dan itu bisa menjalar sampai ke Asia Tenggara, bahkan ke Indonesia gitu. Kita takutnya seperti itu sebenarnya, ya. Melalui Israel, perang ini bisa meluas sebenarnya, ya, dan bisa sampai ke Indonesia. Nah, itulah kenapa kita pada saat terjadi pecah ya perang Iran dan Israel, masyarakat Indonesia harus mendukung Iran, begitu. Kenapa? Karena supaya Israel ini sadar bahwa negara-negara Asia itu tidak bisa dianggap remeh, gitu loh, ya. Israel akhirnya sadar bahwa ternyata begini loh kapasitas Iran untuk melawan secara militer ya.
Nah, itu kan membuat mereka ini akhirnya berhati-hati untuk uh, 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 membangun perlawanan di negara-negara yang lain. Begitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Iran ini? Siap siaga, gitu. Siap siaga dan uh, memikirkan ulang definisi keamanan kita di Indonesia. Ini kita kan di sini apa ya? Uh, selalu menomorduakan keamanan, gitu. Padahal itu penting sebenarnya. Ya. Kita membangun sistem keamanan kita dengan baik, dengan rapi, ya toh, dan membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara yang bisa dipercaya untuk terlibat dalam membantu kita di kemudian hari, begitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa akhirnya masyarakat Indonesia bisa belajar, oh ternyata perbedaan mazhab ini sebenarnya tidak sekejam dengan apa yang saya pikirkan. Gitu. Karena mereka ternyata sudah melihat, mohon maaf ya, bisa melihat ternyata apa yang saya anggap sebagai mazhab Syiah tidak seseram yang saya pikirkan, ya kan? Nah sekarang kan kita melihat bahwa ternyata sudah terbangun fans-fansnya Ayatullah Ali Khamenei itu di Indonesia, melihat bahwa oh Iran itu dengan sokongan ideologi Syiah itu bisa sekuat itu, ya. Nah sekarang itu paradigma masyarakat Indonesia itu sudah mulai berubah melihat disparitas ideologis Sunni Syiah ini begitu, yang memandang bahwa terserah entah dia Syiah dia Sunni, kalau dia berani membela Palestina saya akan dukung dia. Sekarang kan seperti itu kacamata. Nah masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka dampak dari perang Iran Arab ini, bahwa ternyata Iran Syiah adalah ajaran yang Islam juga, ajaran Islam juga, dan salah satu mazhab dalam Islam, dan revolusioner dalam melakukan pembelaan terhadap Palestina. Sehingga apa? Sehingga pada saat mereka mau didoktrin untuk membenci Syiah sudah sulit. Banyak masyarakat Indonesia ini, khususnya anak-anak muda sekarang ya, sudah sangat sulit untuk didoktrin untuk membenci Syiah. Karena kenapa? Karena mereka bisa mengambil contoh perang Iran Israel kemarin. Oh, Iran yang paling terbaik membela Palestina, ngapain saya membenci Syiah? Dan di mana Syiah itu menjadi ideologi yang membuat Iran itu berani melawan penjajahan, kan seperti itu. Mas Billy pasti sudah melihat gejala-gejala itu kan. Nah yang terakhir yang bisa dipelajari dari perang ini adalah melihat Iran sebagai salah satu negara yang perlu diajak untuk berdiplomasi, begitu. Jadi bukan cuma ya, kita tahu bahwa Indonesia kan punya hubungan yang baik dengan Cina dan dengan Rusia kan, begitu. Nah Indonesia kan harusnya bisa juga melihat bahwa hubungan ini sampai ke Iran juga, karena Iran juga itu punya hubungan yang baik dengan Tiongkok, dengan Rusia, begitu, dan beberapa negara-negara Arab yang lain, utamanya Irak, Yaman dan Lebanon dan seterusnya kan, begitu. Nah, saya ingin kita berharapnya bahwa variabel Iran ini harus juga sudah dilihat secara serius oleh pemerintah kita, bahwa untuk bicara tentang kawasan khususnya di Asia, Iran ini tidak bisa disepelekan, sebagaimana tidak bisa disepelekan peran Iran dengan Tiongkok gitu ya. Nah kita berharap bahwa solidaritas ini terbangun ya, sehingga rasa aman untuk rakyat Indonesia pun juga semakin kuat karena adanya hubungan diplomasi yang kuat antara Indonesia dan Iran, Indonesia dan Rusia, dan Indonesia dan Cina. Karena dari perspektif perang ini, pemerintah Indonesia sudah bisa melihat bahwa bagaimana kemampuan Iran dalam menghadapi Israel yang selalu kan kita didoktrin bahwa Israel itu punya militer yang sangat kuat, militer yang sangat canggih, ternyata bisa dibobol, ternyata bisa dikalahkan. Kalau kita mau hitung-hitungan, Iran itu menang di atas angin sebenarnya, ya kan? Gitu. Itu saja sih. Ya, terima kasih banyak Mas Muhajir atas pencerahannya. Iya, iya. Nah, mendapat tambahan wawasan terkait situasi yang ada di Timur Tengah, termasuk kenapa negara-negara Arab ini kemudian diam dan
apa yang bisa kita pelajari dari semua itu. Ya. Ya. Kan pemirsa bincang-bincang saya dengan Mas Muhajir, seorang jurnalis yang fokus atau concern terhadap situasi yang ada di Timur Tengah. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.